Selamat pagi semua anak-anak. Seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran kita memulai berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Hari ini kita memulai pelajaran kita bab 1. Pada pertemuan kedua judulnya adalah Laboratorium IPA. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, sebaiknya kita harus tahu dulu apa saja yang kita cari ilmunya di dalam bab 1 pertemuan kedua. Yang pertama adalah mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, menyebutkan peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan di laboratorium. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua, sebaiknya kita harus tahu dulu alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Nih, gelas ukur. Dan yang kedua adalah spatula. Ini berdua ini kegunaannya untuk mengukur badan. Ada juga yang kita sebutkan dengan gelas kimia, labu Erlenmeyer, kaca arloji, tabung reaksi. Benda yang keempat ini atau alat yang keempat ini akan berguna sebagai untuk mencampur bahan, ya. Berguna untuk mencampur bahan. Ada juga alat yang di laboratorium itu yang kita sebutkan dengan namanya mikroskop, ya. Mikroskop ini kegunaannya untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Maksudnya yang tidak dilihat mata, ya. Selanjutnya ada alat yang Vernier Caliper. Ini kegunaannya untuk mengukur tingkat ketelitian sampai 1/100 mm. Ada juga alat yang lain, namanya kacamata laboratorium. Kegunaannya untuk pengaman. Maksudnya di sini untuk kita pakai pada saat melakukan laboratorium, ya nak. Ada yang alat selanjutnya ada namanya statif, segitiga porselen, tang crucible, Boss head clamp. Kelima benda ini atau alat ini akan berfungsi untuk mengamankan atau menjepit alat lain. Ada juga yang neraca pegas. Yang kedua, termometer. Ini kegunaannya untuk mengukur badan. Setelah kita tahu semua alat-alat laboratorium, ya, yang kita gunakan dalam lab, sebaiknya kita harus tahu dulu tata tertib yang kita gunakan dalam laboratorium itu seperti apa sebenarnya. Coba anak-anak diperhatikan di layar. Pertama, siswa tidak diperbolehkan atau diperkenankan masuk ke ruangan laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. Yang kedua, siswa tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru. Yang keempat, siswa dilarang mencoret-coret bangku. Yang kelima, alat-alat praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk atau penggunaan sesuai anjuran guru. 6. Dalam melakukan praktikum hendaknya digunakan bahan yang seminim mungkin atau secukupnya. Yang ketujuh, siswa menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri seperti jas lab, masker, kacamata, dan sarung tangan. 8. Siswa dilarang bermain di dalam laboratorium.
Yang kesembilan, jika dalam praktikum siswa merusak atau memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib mengganti, ya. Wajib mengganti itu maksudnya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP peralatan kerusakan pada laboratorium. Kita lanjutkan nomor 10. Jika dalam praktikum siswa merusak memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerusakan di dalam laboratorium itu. Itu tadi sama dengan nomor 9. Selanjutnya nomor 10, label bahan kimia yang rusak harap segera dilaporkan kepada guru atau laboran. Yang 12, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya setelah selesai praktikum, alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dengan keadaan bersih. Selanjutnya, sebelum meninggalkan ruangan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih dan kering dan rapi. Kalau sudah, ada di sini simbol beberapa simbol berbahaya di dalam laboratorium. Pertama, mudah terbakar. Terus yang kedua, mudah teroksidasi. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, toksin atau beracun. Yang kelima, iritasi. Yang keenam, korosif, ya. Anak-anak diperhatikan dulu, yang gambar nomor 1 diralat sedikit itu sebenarnya bukan mudah terbakar, tapi dibuatnya di situ yang sebenarnya adalah mudah meledak. Ralat sedikit ya anak-anak. Anak-anak, pembelajaran kita cukup segitu hari ini untuk bab 1 pertemuan yang kedua. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan anak memahami semua pelajaran yang Ibu berikan hari ini. Kalau ada yang salah mohon maaf. Ibu juga manusia biasa ya. Kalau sudah selesai, mudah-mudahan materi ini bermanfaat sama anak-anak dan mudah dipahami. Sebelum kita tutup pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Oke, dadah.